Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuda Dintara Hardi dengan NIM 2022111054. Kali ini saya akan membaca tentang hasil wawancara mengenai otonomi daerah. Yang pertama, dari narasumber pertama, apakah Anda pernah mendengar tentang otonomi daerah? Menurut Anda, apa itu otonomi daerah? Responnya yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Tambahan dari saya yaitu otonomi daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 adalah hak dan wewenang kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pertanyaan nomor 2, bagaimana menurut Anda pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini? Pelaksanaan otonomi daerah pasca reformasi dinilai berdampak positif bagi kemajuan daerah, tetapi masih belum optimal karena masih terjadi rendahnya serapan anggaran daerah serta banyaknya korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pertanyaan nomor 3, bagaimana sikap Anda terhadap Pemda yang melakukan korupsi dana yang seharusnya digunakan sebagai dana Pemda? Dari hasil responnya, jawabannya yaitu pastinya dia sebagai rakyat Indonesia merasa kesal terhadap Pemda seperti itu yang seharusnya dana dipakai untuk dana Pemda malah dikorupsi dan dia harap pemerintah lebih menajamkan hukuman terhadap orang-orang korupsi tersebut. Pertanyaan nomor 3, menurut Anda kenapa setelah diberlakukan otonomi daerah masih ada daerah yang tertinggal? Responnya, karena setiap daerah memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berbeda, tingkat kesuburan tanah yang berbeda, sehingga setiap daerah tidak mengalami perkembangan yang merata. Pertanyaan nomor 5, dari beberapa kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia, menurut Anda, apakah hukuman untuk tindakan korupsi sudah tegas? Respon narasumber, menurut dia belum. Penyebab utama terjadinya korupsi dikarenakan celah dan memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, termasuk juga di dalamnya mengenai sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi, dan dana imbalan pada rekrutmen aparatur sipil negara. Narasumber pertanyaan ke-6, menurutmu apakah pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam otonomi daerah? Respon narasumber yaitu pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, dan fungsi pemberdayaan. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Pertanyaan nomor 7. Apakah Anda pernah mendengar masalah yang terjadi di Lampung baru-baru ini? Menurut Anda, apakah itu terjadi karena apa? Respon narasumber, persoalan sampah penyusutan ruang terbuka jauh pemilik Lampung, gampangnya penanganan dari pemerintah daerah dan membuat masalah lingkungan tak kunjung selesai hingga memicu bencana dan konflik di masyarakat. Pertanyaan nomor 8. Apa harapan Anda untuk kedepannya terhadap otonomi daerah? Respon narasumber, harapan dia meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan dan pendidikan kesehatan bangsa. Pertanyaan nomor 9, apa harapan Anda untuk kedepannya terhadap otonomi daerah? Pengaruh positif pengaruh positif apa seperti pemerintah daerah lebih mudah untuk dapat mengembangkan kebanyakan daerah yang dimiliki, perekonomian daerah lebih meningkat, pembangunan daerah menjadi lebih efisien dalam segi waktu dan biaya. Tambahan dari saya, dampak positif otonomi daerah dalam memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapat respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerah sendiri.
Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat dan tersebut. Memungkinkan pemerintahan lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Pertanyaan terakhir, yaitu nomor 10, sebagai anggota masyarakat bagaimana atau apa saja partisipasi Anda dalam pencegahan terjadinya penyelenggaraan hak dan kewajiban warga negara? Respon narasumber, bentuk partisipasi saya kepada sesama warga negara adalah berusaha menjauhkan diri dari sikap egois atau mementingkan diri sendiri, meningkatkan kesadaran sebagai sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban bersikap toleran terhadap segala perbedaan. Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut, autonomi berasal dari bahasa Yunani atau yang berarti sendiri, dan nomos yang berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Science bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah the legal self-sufficiency of suatu budaya, yakni legal dan actually dalam kaitan nah, itulah hasil dari kesimpulan wawancara saya. Bila ada salah yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.